Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Biarlah di malam Natal hari ini kita sungguh-sungguh merasa sukacita, kita merasakan kedamaian dengan kita bersama-sama merayakan hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema pada malam hari ini, menyambut Sang Raja dalam kesederhanaan. Menyambut Sang Raja dalam kesederhanaan. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar Bapak Ibu yang ingin saya tampilkan. Tiba-tiba Fredrik menginformasikan kepada saya, proyektornya nggak bisa difungsikan. Ya kan? Jujur Bapak Ibu sebenarnya kurang terima gitu kan. Tetapi ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, menyambut Sang Raja dalam kesederhanaan. Sehingga rasanya jangan hanya gara-gara sarana yang ada kemudian kita kehilangan sukacita, seperti itu yang diingatkan kepada saya Bapak Ibu. Nah, saya berharap malam hari ini dan esok hari, saya berharap semua sarana kita bisa berjalan dengan baik, sehingga kita apa yang kita sudah persiapkan, kita bisa bersama-sama beribadah merayakan dengan baik. Mari Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam bulan Desember saya ini selalu berbicara tentang bagian ini dari Lukas pasal yang kedua sampai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir seperti itu ya. Mari kita perhatikan Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca secara bergantian, bersaut-sautan. Kita akan membaca ayat yang pertama, saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu membacakannya sampai pada ayat yang ke-7. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan ayat yang ke-7 Bapak Ibu ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biasanya saat Natal tiba, kita ini sering disibukkan dengan berbagai persiapan. Saya bertanya, Bapak Ibu,
menyibukkan diri, sibuk nggak dengan persiapan Bapak Ibu nyambut Natal? Natal sudah tiba. Saya bertanya, Bapak Ibu kira-kira sibuk nggak untuk menyambut merayakan Natal? Sibuk nggak? Hah? Sibuk nggak, Bapak Ibu? Rumahnya dicat, ya kan? Rumahnya dicat, dirapiin. Kita sudah menyiapkan hidangan nanti kalau ada saudara yang datang, menunya ini dan itu dan itu. Terlebih Bapak Ibu ketika kita merayakan Natal, sibuknya luar biasa. Ya gitu kan. Kita lelah, kita capek. Dari pagi hingga malam. Bukan pada waktu hari hanya. Tetapi sebelum-sebelumnya Bapak Ibu kita habis waktu untuk kita sangat-sangat luar biasa. Ya. Apakah salah? Saya tidak mau bicara tentang salah dan benarnya. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah semua persiapan kita, di tengah-tengah semua kesibukan kita, Bapak Ibu yang kita buat, kita perlu berhenti sejenak. Ya. Kita perlu merenungkan ya makna sesungguhnya dari Natal. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa Natal adalah perayaan kelahiran Sang Raja. Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ketika dia datang ke dunia, Bapak Ibu, bukan dengan kemewahan. Bukan dengan kemegahan. Tetapi kedatangannya Tuhan ke dunia itu dengan kesederhanaan. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan bagaimana Yesus Sang Raja lahir di dalam keadaan yang sederhana dan bagaimana kita juga dipanggil untuk menyambutnya dengan hati yang sederhana. Bapak Ibu, tadi malam saya pulang, masih ada yang komplain. Saya dikomplain, Pak, masih ada bingkisannya, gitu kan? Teman saya, Pak Pendeta, malam hari ini Natalnya sangat-sangat luar biasa, gitu kan? Tetapi saya pulang, ada yang komplain, Bapak Ibu. Tapi kalau jemaat di sini nggak ada yang komplain kepada Pak Pendeta. Ya, hanya di luar sana yang komplain. Pak Pendeta, mana bingkisannya? Siapa yang belum yang dapat bingkisan? Cucu saya. Ya, Bapak Ibu, bukan yang hadir, tapi cucu saya yang ada di rumah. Saya minta bingkisannya. Saya aja nggak ketuman sebagai gurunya di situ. Ya. Itu anaknya pendeta itu Pak Pendeta. Itu juga komplain. Belum dapat. Saya tanya, emang siapa? Cucunya. Aduh Bapak Ibu, saya berharap besok itu jangan sampai Bapak saya mendengar komplainan ada cucu, Pak, ada cucu yang belum dapat. Ya. Saya pikir Ibu Eva
nyari saya turun ke sana nyari saya. Kagak. Pak Pendeta, makanannya masih ada enggak? Saya pikir Bapak malam waktu itu makannya limpah. Anak sekolah minggu kita sangat-sangat luar biasa. Tidak ada yang kelaparan. Ya. Tapi herannya kurang. Turun, Pak Pendeta ada makan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari malam hari ini, besok dan kita akan merayakan kita ibadah dan perayaannya. Bapak Ibu, saya berharap saya tidak ingin mendengarkan tentang hal-hal seperti itu. Amin. Biarlah saya mendengar Pak Pendeta tadi malam itu firman Tuhannya bagus, kesaksiannya bagus. Jangan dikomplaini makanan. Guru sekolah minggu, Pak, ininya anyep, ininya ini gitu kan. Jangan. Kita bersyukur dengan apa yang sudah disebutkan. Saya pingin seperti itu Bapak Ibu. Kalau pingin makan enak di rumahmu sendiri. Ya kan? Setuju? Ya, yang sesuai dengan seleramu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat, saya ingin mengajak kita sejenak untuk merenungkan apa sih makna Natal yang sesungguhnya. Dan hari ini saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa kecewa dengan sesuatu keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa si A bajunya baru, si B tidak baru, dan sebagainya. No, tidak ada. Rasanya seperti orang primitif. Iya kan? Kita ini orang kota Bapak Ibu. Jangan kita ini berdandan di hari Natal. Setiap minggu saya minta kamu ke kita berdandan yang cantik. Kalau perlu ke sanggul, ke salon maksud saya. Ya, ya begitu. Hari Minggu, hanya tampil gitu kan. Jujur Bapak Ibu saya perhatikan walaupun kemarin saya tidak ada, saya lihat anak saya yang dandan. Saya justru takut melihatnya. Aneh bagi saya. Cantiknya hilang. Ya kan? Kenapa? Berubah. Ya kira-kira begitu. Ya jujur Bapak, boleh kan kita curhat gitu. Saya pingin orang perempuan kalau dandan itu yang apa ya, yang memang boleh dandan tapi jangan menor gitu kan. Ya Pak Giting ya, kelihatannya bagus gitu loh. Merahnya juga nggak seperti gitu kan. Pak Pendeta nggak lupa jadi kadang aneh ini anak Pak Pendeta. Hanya aku takut nyamperi gitu, nanti takut pingsan dia gitu kan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, mari malam hari ini saya ingin mengajak ya, merenungkan bagaimana Yesus Raja ya, lahir dalam kesederhanaan. Bagaimana kita juga dipanggil untuk menyambutnya dengan hati yang sederhana. Saya sudah berpikir besok halak kita, kira-kira begitu Bapak. Kalau Natal biasanya pakai jas. Bapak-bapak. Walaupun tidak berdasi kira-kira pakai jas. Bapak Ibu ketika saya merenungkan ini rasanya kurang pas, karena begitu kan. Sudahlah apa adanya. Ya, nggak perlu dibuat begini-begini, tidak perlu. Nanti saya pakai batik, katanya ada yang bilang, ini Natalan Pak Pendeta kok pakai batik, memangnya kundangan. Ya, kalau pendeta serba repot. Ya, jadi harus pakai jas, pakai resmi seperti itu. Sehingga kelihatannya pendeta, bukan mau tamu kundangan seperti itu. Bapak kasih Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana kesederhanaannya. Kita juga dipanggil untuk menyambut dengan hati yang sederhana. Perhatikan Lukas pasal yang kedua ayat yang ketujuh Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, ternyata Bapak Ibu yang pertama, kelahiran sang raja itu dalam kesederhanaan. Ya, raja kita yang lahir, yang hadir ke dalam dunia itu dengan sederhana.
kadang-kala Bapak Ibu kita berpikir ya tentang seorang raja yang lahir. Kita mungkin membayangkan kelahirannya di sebuah istana yang megah, disertai dengan banyak upacara, banyak kehormatan. I'm sorry tadi malam Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau saya menyalakan lilin. Ya, Bapak Ibu jangan berpikir, tapi paling tidak Bapak Ibu mendengar nama pendeta Suhardi disebut, kira-kira begitu ya. Aku nggak tahu Bapak Ibu kalau saya disuruh nyala lilin, karena memang waktu itu Bapak memang concern di sekolah minggu. Saya sudah bilang sama Ibu, saya full akan mengurusi sekolah minggu. Bapak Ibu kasih Tuhan? Tidak ya. Raja, bayangkan raja ya, Yesus itu raja, segala raja, lahir dalam sebuah kandang. Tidak ada mungkin di antara kita yang pernah lahir di tengah kandang. Ya. Tetapi dikatakan di sini Bapak Ibu, Yesus dia sebagai raja, dia lahir di sebuah kandang. Tempat yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan. Nah, palungan, tempat makannya hewan, menjadi tempat tidur pertamanya bagi Yesus. Itu raja yang lahir di tengah-tengah dunia kita. Dia sang penebus dosa bagi kita. Kehadirannya di dunia dengan kelahirannya sangat-sangat sederhana. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kepada kita dengan cepat, dengan singkat, bahwa kesederhanaan kelahiran Yesus ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah tidak memerlukan, ya, Allah tidak memerlukan sebuah kemegahan duniawi. Allah tidak tergiur dengan pameran-pameran duniawi. Ya. Untuk menghadirkan kasih ya dan keselamatannya. Tidak butuh sebuah kemegahan seperti itu. Kelihatannya supaya banyak orang datang, Tuhan tidak butuh seperti itu, tidak memerlukan seperti itu. Yesus datang dalam kerendahan hati dan kesederhanaan untuk mendekati semua orang, termasuk mereka yang miskin, termasuk mereka yang terlupakan, termasuk mereka yang terpinggirkan, termasuk mereka yang rendah hati. Jadi, kelahiran sang raja kita dalam sebuah kesederhanaannya mengajak, mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu, supaya kita bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Yesus sudah lakukan. Yang kedua, dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 20 yang sudah kita baca Bapak Ibu beberapa minggu yang lalu. Kalau kita memperhatikan di sini Bapak Ibu, ternyata yang kedua, kesederhanaan hati. Orang-orang yang menyambutnya, orang-orang yang polos, orang-orang yang tulus. Mereka-mereka adalah orang-orang yang menyambut Yesus datang ke dunia ini. Alkitab memberikan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Orang-orang pertama yang diberitahu tentang kelahiran Yesus bukanlah para pemimpin agama, bukanlah bangsawan, tetapi para gembala. Ya. Lukas pasal yang kedua ayat 8-20 Bapak Ibu menceritakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang. Ya. Para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana, yang hidupnya dipinggirkan, terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang luar biasanya justru Bapak Ibu, Allah memilih mereka, para gembala, untuk menjadi saksi pertama
kelahiran sang juru selamat. Orang yang sederhana, orang yang terpinggirkan, justru adalah orang yang pertama, Bapak Ibu, yang diberitahu tentang kelahiran daripada Yesus. Kenapa orang yang sederhana dikatakan di situ untuk menjadi saksi? Bapak Ibu, saya coba mencari tentang saksi ini. Kalau dalam sebuah persidangan, Bapak Ibu, kita tahu, saksi ini sangat penting. Ya. Karena berperan dan memberikan keterangan atau bukti yang membantu hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Dengan adil, dengan benar seperti itu. Keterangan para saksi itu dapat memperjelas fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus dan memberikan sebuah perspektif yang benar seperti itu ya. Di mana orang itu menyaksikan peristiwa yang sedang diproses. Kenapa penting Bapak Ibu? Yang pertama, saksi itu membuktikan kebenaran. Yang kedua, melengkapi sebuah bukti. Yang ketiga, meningkatkan sebuah kepercayaan. Yang keempat, memberikan sebuah perspektif ya yang lebih luas. Bapak Ibu, itu saksi. Ya. Nanti saya akan sampaikan dengan saya akan hubungkan dengan para gembala. Nah, syarat menjadi saksi Bapak Ibu sesuai dengan kitab undang-undang ya, KUHAP seperti itu Bapak Ibu. Syarat menjadi saksi dewasa dan cakap hukum. Bapak Ibu, bisa membayangkan para gembala orang yang terpinggirkan, orang yang sederhana. Ya. Apakah dia yang dewasa, apakah dia yang cakap hukum? Memiliki sebuah pengetahuan tentang sebuah kasus. Apakah dia punya pengetahuan tentang siapa raja yang lahir di tengah-tengah dunia itu yang diberitahukan itu? Apakah dia punya sebuah pemahaman tentang siapa Yesus? Jujur dapat dipercaya. Bapak Ibu, kalau kita mengacu tentang saksi yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Bapak Ibu, sebenarnya berat. Tetapi yang luar biasanya seperti dikatakan tadi Bapak Ibu, justru mereka lah orang pertama yang diberitahu sama Tuhan tentang kelahirannya. Nah, saya mengajak dari bagian ini Bapak Ibu, ini sebuah pelajaran bagi kita semua. Ingat bahwa Allah itu tidak mencari orang-orang yang penuh dengan kebanggaan atau kekayaan yang duniawi untuk menyambut kedatangannya. Tuhan tidak cari ya, orang-orang yang seperti itu. Tetapi Allah mencari hati yang sederhana, hati yang rendah hati yang siap untuk menerima terangnya. Dan para gembala ini Bapak Ibu, meskipun mereka tidak berpendidikan, ya, dalam memberikan sebuah keterangan atau bukti walaupun mereka tidak memiliki sebuah status sosial Bapak Ibu yang tinggi seperti yang kita katakan tadi, datang dengan penuh sukacita dan kekaguman untuk menyembah sang raja yang baru lahir. Bapak Ibu, oh ternyata seperti itu yang digambarkan dengan kedatangan Yesus yang sederhana. Justru orang-orang yang sederhana, yang terpinggirkan, ya Bapak Ibu, yang mungkin status sosialnya kurang baik, kurang dihargai, tetapi dia datang dengan penuh sukacita. Dan sebuah kekaguman yang menyembah sang raja yang baru lahir. Saya berharap kita orang-orang yang mungkin lebih istimewa dari para gembala,
saya berharap kita akan lebih berkelipatan, ya, rasa sukacita kita dalam kita menyambut merayakan akan Natal. Kekaguman tentang sebuah kelahiran daripada Tuhan. Saya berharap itu yang terjadi. Kalau gembala yang seperti ini saja, dia seperti itu Bapak Bu, terlebih kepada setiap kita. Yang lebih tinggi, ya dalam tanda kutip, mungkin status kita, mungkin keberadaan kita, mungkin pendidikan kita. Saya berharap Bapak Ibu, kita datang jauh lebih bersukacita. Amin. Kita lebih kagum untuk kita menyembah Sang Raja. Yang ketiga, kerajaan Allah itu ditandai dengan kesederhanaan. Matius 5 ayat yang ketiga Bapak. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukanlah tentang kemegahan duniawi, ya, melainkan tentang sikap hati yang benar. Bapak Ibu masih ingat kata firman Tuhan dikatakan yang paling tidak enak kita dengar. Aku muak, aku benci dengan nyanyiamu. Aku benci, aku tidak nyaman kira-kira begitu dengan semua yang engkau lakukan. Bapak Ibu, kita sudah berlelah-lelah, kita sudah berkorban banyak kira-kira begitu. Tapi jangan sampai kemudian kita, raja kita yang kita layani, raja yang kita peringati Bapak Ibu, rasanya dia berkata seperti itu. Aku tidak suka, aku tidak mau. Aku rasanya tidak terima dengan apa yang menjadi kau kerjakan. Kenapa Tuhan tidak jadi? Tidak suka dengan semua yang kita kerjakan. Bisa jadi ada sesuatu yang salah dalam kita mengerjakan semua yang kita lakukan. Bukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bisa jadi itu untuk sebuah keagungan. Wah daripada masing-masing kita. Saya berharap kita tidak sedang menjustis siapa saja melaksanakan tentang acara Natal. Tapi jangan sampai Bapak Ibu itu menjadi tujuan daripada setiap kita. Bila ketika kita mengerjakan, ketika kita membuat segala sesuatu, hanya Yesus yang kita muliakan. Tidak ada satupun yang kita curi. Tidak ada sesuatu yang apapun yang kita ambil. Itu yang dikatakan seperti itu. Dan dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, kerajaan Allah itu ditandai dengan sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan yang diajarkan oleh Yesus di sini Bapak Ibu adalah sikap hati yang rendah hati. Sikap yang selalu mengandalkan Allah. Tidak terikat pada kekayaan, tidak terikat kepada kemegahan duniawi ini. Saya selalu berkata kepada anak-anak yang muda, masih muda. Anak-anak muda itu harus dandan yang cantik kalau perempuan. Berbajunya juga yang bagus. Ya. Tapi jangan kemudian orientasinya hal seperti itu. Untuk dirinya sendiri Bapak Ibu, anak muda luar biasa. Semuanya dibela-belain. Tapi untuk sesuatu yang Tuhan, untuk Tuhan, yes. Untuk diri sendiri, yes. Maka saya selalu berdoa Bapak Ibu, biarlah setiap kita dipercaya Tuhan lebih besar lagi, ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan, karya Tuhan itu semakin hari semakin berkembang, semakin maju, ya. Kenapa? Karena itu tadi. Karena setiap kita bersama-sama ambil bagian, ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sebenarnya yang Tuhan mau. Sebuah kesederhanaan yang diajarkan Yesus adalah sikap hati yang rendah hati, yang mengandalkan, yang tidak terikat kepada semua itu. Sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menyambutnya dalam hidup kita
dengan kerendahan hati yang sama. Menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Bahwa kita memerlukan dalam segala hal. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini ajakan kepada setiap kita sebagai pengikut Kristus. Saya berharap selama 1 bulan ini ketika Bapak Ibu berkeliling mengikuti acara ibadah Natal, perayaan Natal, ada sesuatu yang memaknai kehidupan Bapak Ibu. Dan saya berharap itu sungguh-sungguh menjadi sebuah titik balik kehidupanmu dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Saya percaya itu tidak akan menjadi sebuah sia-sia. Bapak Ibu berada di tempat-tempat Bapak Ibu bersekutu beribadah. Biarlah Bapak Ibu doa saya, Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Sebuah kesaksian-kesaksian yang dibagikan kepada setiap kita. Itu mengubahkan akan kehidupanmu dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Kerajaan Allah sekali lagi ditandai dengan kesadaran. Yang terakhir, menyambut Yesus itu dengan hati yang sederhana. Natal adalah waktu yang tepat untuk merenungkan, untuk merefleksikan ya, bagaimana kita menyambut Yesus dalam hidup kita. Dari Januari kita menjalani akan kehidupan ini dengan berbagai liku-liku, dengan berbagai problem dan sebagainya. Tetapi biarlah di Natal ini Bapak Ibu, itu adalah waktu yang tepat untuk merenungkan bagaimana kita menyambut Yesus dalam hidup kita. Jangan hanya di hari Natal, jangan hanya di bulan Desember, tetapi yang penting Bapak Ibu, bagaimana kita menyambut Yesus dalam hidup keseharian kita. Pertanyaannya, apakah kita sering kali terjebak dalam sebuah kemegahan, kesibukan duniawi, sehingga kita melupakan kesederhanaan dan kerendahan hati yang sudah Yesus teladankan? Ingat, Yesus lahir dalam kesederhanaan untuk mengajarkan kepada setiap kita bahwa yang paling penting bukanlah apa yang tampak dari luar, tetapi hati yang terbuka bagi Allah. Itu adalah sesuatu yang paling penting. Ya. Kesederhanaan bukan berarti kita harus hidup tanpa harta, tetapi bahwa hati kita tidak terikat kepada hal-hal yang duniawi. Ya. Kita dipanggil untuk menyambut Yesus dengan hati yang tulus, yang penuh kasih, yang penuh dengan kerendahan hati. Terakhir, sebagai penutup, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Sang Raja yang kita rayakan kita pada malam Natal ini adalah Raja yang lahir dalam palungan, yang menyatakan kasihnya dan kuasanya dalam kesederhanaan. Kita patut belajar daripada Pak Jokowi dalam segala kesederhanaannya. Ya. Seperti apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari kita belajar dari kesederhanaan yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari para gembala, bagaimana imannya. Ya, bagaimana ketika dia mendengar berita tentang kelahirannya, pewartaan kepadanya. Mari kita belajar dari para tokoh-tokoh Natal lainnya. Bapak Ibu, untuk menyambut Kristus dengan hati yang sederhana, yang rendah hati, yang penuh dengan kasih. Biarlah hidup kita mencerminkan keindahan, kesederhanaan, yang penuh makna, di mana Allah bekerja dengan cara yang luar biasa melalui kehidupan setiap kita. Biarlah malam Natal hari ini, Bapak Ibu, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Sang Raja kita, mari kita menyambut Dia dalam segala kesederhanaan. Kesederhanaan yang saya maksudkan tadi bukan berarti bahwa kita tidak perlu harta, ya, bukan yang lain, ya. Tetapi Bapak Ibu, mari kita menyatakan kasih kita, ya. Mari kita belajar
dari tokoh-tokoh yang saya sampaikan tadi, para gembala, ya, Yesus sendiri, dan juga tokoh-tokoh Natal lain yang mungkin kita mendengarnya. Mari kita belajar daripada setiap mereka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.